Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1748. Lelaki parubaya itu tidak memperhatikan, Wira mengernyitkan matanya kepada Sekar. Bagaimanapun, dia terpaksa berbohong karena gadis ini. Maafkan sudah merepotkanmu tuan, wanita parubaya itu berusaha untuk tunduk lalu meneruskan. Aku masuk angin beberapa hari waktu lalu. Sekarang menjadi makin lemas, mungkin dia cuma mengkhawatirkanku, makanya mencari bantuan. Tuan sangat baik, karena sudah bersedia datang. Kemudian wanita parubaya itu berkata kepada Sekar. Sekar, bantu aku menyalakan api, aku akan memasak untukmu nanti. Aku saja yang masak, ibu nggak perlu repot-repot. Sahut Sekar kemudian dia bersiap-siap untuk keluar. Wira pun mengikuti dia. Tahu wanita parubaya itu ingin membicarakan berdua dengannya, tetapi ada sesuatu yang harus dilakukannya dulu. Ngapain kamu ikut keluar? Tanya Sekar sambil menatap Wira dengan heran. Wira mengeluarkan uang dari sakunya, lalu menyodorkannya dan berkata, kamu bisa pakai uang ini. Kalau nggak bisa masak, beli saja yang sudah jadi. Sisa uangnya untuk pengobatan ibumu, supaya dia lebih cepat sembuh. Sekar menatap Wira dengan penuh syukur. Dia tidak menolak niat baik Wira. Lagi pula, ibunya sudah sekarat dan mereka kesulitan. Uang tentu sangat penting bagi mereka sekarang. Kalau tidak, mana mungkin Sekar sekarang menjadi copet. Terima kasih, aku pasti membalas kebaikanmu kalau ada kesempatan. Ujar Sekar sambil menerima uang itu lalu berlari keluar. Wira menggeleng sambil bergumam. Gadis ini menarik sekali. Wira kembali ke kamar setelah menutup pintu rapat-rapat. Dia kembali ke depan wanita parubaya itu. Wanita itu berujar. Tuan, aku mendengar obrolan kalian tadi. Kita hanya kebetulan bertemu, tapi kamu begitu baik pada kami. Ketika berbicara sampai akhir, wanita itu tidak tahan lagi sehingga menangis. Dia meneruskan. Aku ingin sekali membalas kebaikanmu, tapi mungkin sudah nggak punya kesempatan lagi. Wanita parubaya itu menenangkan diri lalu menghelakan nafas dan melanjutkan. Tadi ada Sekar, jadi aku nggak bisa memberitahu kebenaran ini. Aku khawatir, dia akan merasa takut. Sebenarnya aku bukan masuk angin, tapi mengidap TBC. Penyakit ini nggak bisa sembuh, tapi bisa diangkat tangan selama bertahun-tahun ini aku terus memaksakan diri untuk bertahan sekedar karena Sekar masih kecil. Kalau aku meninggal, dia akan sangat kasihan. Dia putriku satu-satunya, jadi aku nggak mungkin menelantarkannya. Benar-benar kasihan, penyakit tuberkulosis memang sulit untuk disembuhkan. Apalagi dengan pengobatan medis di zaman ini dan kondisi ekonomi keluarga mereka yang sulit. Meskipun Wira ingin membantu, pada akhirnya wanita itu tidak akan terselamatkan. Tuan, wanita parubaya itu sontak bersujud di hadapan Wira dan memohon. Kuharap Tuan bisa mengabulkan satu permintaanku. Bab 1749. Hanya dalam sekilas Wira mampu menebak pemikiran wanita di depannya. Dia bertanya, kamu ingin aku mengadopsi Sekar? Wanita tua baik itu menjawab, benar, aku nggak punya keluarga atau siapapun yang bisa diandalkan di Provinsi Nuala. Karena kamu sudah datang ke sini, apalagi terlihat sangat hebat dan sepertinya adalah orang baik. Jadi aku memberanikan diri untuk meminta pertolonganmu. Tolong kasihani aku yang sudah sekarat ini. Kabulkan permintaanku. Ucapan wanita parubaya itu sambil terus bersujud. Meskipun batuk berulang kali, sikapnya tetap teguh. Wira bergegas membantunya berdiri, lalu segera berkata. Sebenarnya, aku juga sangat menyukai Sekar. Gadis ini memang menarik. Aku juga ingin dia berada di sisiku. Tentunya apa yang menarik bagi Wira bukanlah sosok Sekar, dia memang merasa iba terhadap gadis itu. Tetapi lebih jauh, Wira mengagumi triknya dan kemampuan saat dalam mencuri benar-benar langka. Terlebih, ia sudah memiliki keahlian seperti itu ketika masih muda. Kedepannya, Sekar pasti akan menjadi orang berbakat yang langka di sisi Wira. Sebagian macam orang memang harus direkrut Wira agar bisa mendukung. Dia sangat memahami prinsip ini, tidak peduli orang-orangnya baik atau jahat, yang penting adalah bermanfaat baginya. Ini. Wanita parubaya itu ragu-ragu, tatapannya ketika melihat Wira juga menjadi serius dan penuh kecurigaan. Wira tentu bisa menebak apa yang dipikirkannya. Dia pasti menganggapnya sebagai pria mesum. Wira pun batuk dengan canggung lalu buru-buru menjelaskan. Aku sudah menikah Kak, jadi jangan khawatir. Aku cuma menyukai Sekar sebagai seperti yang kamu pikirkan. Wira mau meyakinkan. Apa aku terlihat begitu cabul? Dia dan Sekar berasal dari generasi yang berbeda. Kalau Wira sungguh melakukannya, bagaimana dia bisa menghadapi orang-orang? Bagaimana dia akan menjelaskan hal ini kepada orang-orang di sekitar? Oh, ternyata begitu. Maaf, aku yang berpikiran negatif. Ucapan wanita parubaya itu. Dia baru sadar, bahwa dirinya telah salah paham terhadap Wira. Wira pun melambaikan tangan dan berkata sembari tersenyum.
Kak, aku bisa menyetujui permintaanmu, aku bakal kasih pendidikan terbaik untuk Sekar. Dia juga bisa menikmati sumber daya yang gak kalah dengan para bangsawan. Wanita parubaya itu terlihat sangat syukur, dia bukan berharap sekarang menjadi kaya raya melainkan hanya ingin ada seseorang yang menghidupi putriku agar tidak tersesat di masa depan. Dengan begitu, dia sudah bisa pergi dengan tenang. Kak, sebenarnya aku bingung dengan satu hal. Sekar masih muda, kenapa dia bisa begitu mahir dalam mencuri? Apa ini bakat alaminya atau bisa diajari seseorang? Tanya Wira dengan mata agak memicing. Dia datang ke sini bukan hanya untuk menyembuhkan wanita parubaya itu, tetapi juga ingin mencari informasi tentang Sekar. Ketika hal itu disebutkan, ekspresi wanita parubaya jelas berubah. Dia terlihat sangat tidak nyaman. Wira yang menyadari hal tersebut pun berucap. Kalau nggak mau bahas, kakak nggak perlu memberitahu alasannya. Anak itu akan menjadi seperti apa kelak sebenarnya, tergantung pada ajaran kita. Jadi meski pernah mencuri, Sekar masih bisa berubah kalau diajarkan dengan baik. Bab 1750. Wira hendak mengubah topik pembicaraan agar wanita parubaya itu tidak merasa canggung. Namun, dia malah melambaikan tangan dan langsung berkata, "Karena kamu sudah bertanya, apalagi aku juga berhutang budi padamu dan sekarang kamu akan mengadopsi Sekar, aku rasa nggak ada yang perlu disembunyikan lagi." Wanita parubaya itu melanjutkan, "Sebenarnya, putriku bisa memahami semua itu karena ayahnya. Ayahnya bernama Freddy. Dulunya, dia adalah seorang pahlawan di hutan. Biasanya dia merampok orang kaya untuk membantu orang miskin. Jadi, lama-kelamaan menguasai keterampilan ini. Sekar pun terpengaruh. Itu sebabnya, dia perlahan mahir dalam mencuri. Tapi karena terjadi beberapa hal, Freddy akhirnya terjebak. Aku nggak ingin Sekar terus mencuri supaya nggak bernasib sama dengan ayahnya." Menurut wanita parubaya itu, Freddy mungkin sudah meninggal. Kalau tidak, kenapa pria itu tidak pernah muncul lagi? Kalau Freddy benar-benar bersembunyi, itu hanya akan membuktikan bahwa pria itu adalah orang yang tidak berperasaan. Intinya, tidak ada manfaat dari mencuri. Wira pun mengangguk. Dia akhirnya mengerti niat dari wanita parubaya itu. Dia juga mengingatkan baik-baik nama Freddy. Nama ini memang asing baginya, tapi masih ada Biantara di sisinya. Tidak ada hal yang bisa terlepas dari penglihatan tajam Biantara. Dengan bertanya kepadanya, Wira pasti bisa mengetahui jejak dan segala sesuatu tentang Freddy. Mereka pun mengobrol sejenak. Tak lama kemudian, Sekar kembali dengan seorang tabib. Segera setelah itu, Wira keluar dari kamar bersama Sekar. Dia mengelus kepala Sekar lalu berkata sambil tersenyum. "Jangan khawatir, ibumu pasti akan baik-baik saja." Namun, Sekar masih terlihat serius. Dia memang baru berusia 6 tahun, tetapi kecerdasannya tidak kalah dengan orang dewasa. Seperti kata pepatah, anak dari keluarga yang tidak mampu cenderung lebih cepat dewasa. Setelah sekian lama tabib keluar dari kamar. Dia menatap Wira sambil berkata, "Pak, bagaimana kalau kita bicara di luar?" Wira tampak terganggu, lalu dia meminta Sekar untuk merawat ibunya dahulu, lalu pergi bersama tabib. Tabib itu menjelaskan, "Begini, penyakitnya sangat rumit. Bukan cuma tuberkulosis, tapi juga banyak penyakit lain yang sebagian besar disebabkan oleh kesalahan. Selain itu, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Makanya, dia bisa menjadi seperti ini. Jujur saja, dia nggak akan bertahan lama walaupun dikasih obat. Lebih baik, kalian mempersiapkan pemakamannya dari sekarang." Tabib itu memberitahu kondisi ibunya sekarang secara sederhana kepada Wira. Semua itu, persis dengan dugaannya. Memang hanya diri sendiri yang paling memahami tubuh sendiri. Wanita parubaya itu memberitahu Wira, bahwa penyakitnya sudah makin parah. Mungkin sudah mendekati akhir hayat. Dia, bahkan telah mempercayakan Sekar kepadanya. Untuk itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa ajal wanita itu sudah dekat. Namun sekarang ada satu masalah bagaimana Wira bisa menjelaskan situasi ini kepada Sekar. Setelah memberikan sejumlah uang kepada tabib, Wira berkata, "Terima kasih." Tabib itu segera menolak. "Kamu terlalu sungkan, gadis itu sudah membayarku tadi. Aku nggak bisa menerima uang ini lagi." Wira malah berkata sambil tersenyum, "Kamu pantas mendapatkannya. Terimalah uang ini, untuk sebagai yang kecil dari kekayaannya." Bagi Wira, uang hanya sekedar angka, dia sama sekali tidak peduli dengan berapa jumlahnya. Bab 1751. Terima kasih banyak. Setelah mengucapkan terima kasih sekali lagi, tabib itu menyimpan uangnya dan meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Wira kembali lagi ke dalam kamar itu. Entah apa yang dikatakan wanita parubaya itu kepada Sekar. Sebab, saat ini Sekar sedang memeluk tangan wanita parubaya itu sambil terus menangis. Orang yang melihat adegan ini pun merasa sangat sedih. Tuan sudah kembali. Saat melihat Wira,
wanita parubaya itu segera menepuk bahu Sekar lalu buru-buru berkata, "Apa kamu sudah lupa apa pesanku kepadamu tadi?" Setelah menggertakkan giginya dan mengusap air mata di wajahnya, Sekar berlutut di hadapan Wira. "Apa maksudnya ini?" kata Wira dengan ekspresi bingung. Sekar berkata dengan tegas, "Sekar memberi hormat kepada ayah. Kelak, Sekar adalah putrimu." Wira merasa agak bingung, dia hanya keluar sebentar sekarang malah jadi tambah seorang putri. Wanita parubaya itu bersusah payah bangkit dari tempat tidurnya dan perlahan-lahan berjalan ke depan Wira. Dia langsung menunjuk Sekar dan berkata, "Tuan, kalau kamu gak keberatan biarkan Sekar menjadi putri angkatmu. Kelak, dia akan merawatmu hingga akhirnya hayatmu. Kamu gak perlu khawatir, aku sudah memberitahunya agar kelak patuh padamu. Kalau dia membuatmu marah, kamu boleh menghukumnya seperti putrimu sendiri, gak perlu segan." Bisa dibilang, wanita parubaya itu benar-benar bersusah payah mencari jalan untuk putrinya. Wira hanya bisa menghelakan nafas dengan tak berdaya dan akhirnya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia tidak keberatan untuk menambah anggota keluarga. Tetapi, dia lebih merasa simpati terhadap Sekar yang masih muda, tapi sudah harus kehilangan orang tuanya. Ini adalah pukulan yang fatal. Jika tidak bisa segera menstabilkan perasaannya, mungkin akan bertambah besar bagi Sekar. Gadis ini benar-benar malang. "Ayah angkat, malam ini aku masih ingin tinggal di rumah untuk menemani ibuku. Besok pagi, kamu boleh datang menjemputku. Aku sudah siap untuk pergi bersamamu," kata Sekar sambil menggertakkan giginya. Namun, terlihat jelas hatinya masih merasa enggan. Bahkan air matanya masih terus mengalir. Saat berbicara, dia bisa meninggalkan wanita parubaya ini pasti bukan karena ingin hidup mewah. Tetapi, pasti karena ada yang telah dikatakan wanita parubaya itu. Sehingga dia bisa berubah pikiran. Baiklah, setelah menyetujuinya dan memberi salam kepada wanita parubaya itu, Wira meninggalkan tempat itu. Di perjalanan pulang, hatinya merasa sangat sedih. Ternyata kehidupan di Provinsi Lowala tidak semewah yang dia bayangkan. Mungkin banyak juga orang yang menderita. Sayangnya, dia tidak bisa membantu orang semua. Sedangkan dirinya masih menghadapi kesulitan. Meskipun dia ingin kehidupan semua orang makin baik, tapi akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mewujudkannya. Di sisi lain, di dalam kediaman Birawa. Saat Rahmat pulang, anak-anaknya sudah berkumpul di ruang tamu dan saat ini mengelilinginya. "Ayah, bisakah kamu membahas dengan Tuan Wira lagi agar dia memikirkan kembali tentang perjodohan ini? Kami sudah membicarakan hal ini dengan Ainur dan sekarang dia sudah bersedia menikah dengan Tuan Wira." Adanu dan Ainan terus berbicara untuk mencoba membujuk Rahmat karena mereka merasa Wira pasti adalah menantu yang baik. Bukan hanya kehidupan Ainur akan menjadi baik jika Ainur bisa menikah dengan Wira, bahkan keluarga Birawa juga akan menerima keuntungannya. Wira memang sudah memiliki beberapa istri, tetapi seorang tokoh besar memiliki beberapa istri adalah hal yang sangat wajar. Asalkan Ainur cerdas, kelak pasti akan bisa menaklukkan hati. Ainur yang duduk di samping tetap diam dan wajahnya agak memerah. Bagaimanapun juga dia adalah seorang gadis. Tidak mungkin langsung mengungkapkan perasaan hatinya. Dia memang memiliki kesan mendalam terhadap Wira, tetapi ada beberapa hal yang tidak pantas dikatakan secara terang-terangan. Bab 1752. Rahmat duduk di samping sambil mengambil secangkir teh. Setelah menatap Ainur sebentar, dia berkata dengan nada dingin. "Gadis brengsek ini tadi sudah menolak Tuan Wira dan bahkan menunjukkan ekspresi yang gak ingin peduli dengan Tuan Wira. Sekarang, kamu ingin aku mencari Tuan Wira lagi. Kalian ingin harga diriku ditaruh di mana?" Rahmat berbicara dengan kesal. Biasanya, Ainan adalah orang yang memiliki paling banyak ide cerdas dan juga yang paling disukai. Dia sekarang duduk di samping Rahmat dan berkata sambil menarik tangan Rahmat. "Ayah, kamu salah kalau bicara seperti ini. Kami juga tahu kepribadian Ainur, kan? Ainur adalah seorang gadis pemalu. Selain itu, selama bertahun-tahun ini dia nggak pernah berinteraksi dengan lawan jenis. Sekarang, kamu malah tiba-tiba menjodohkannya. Bukan hanya dia, bahkan aku pun mungkin akan sulit langsung menerimanya. Bukankah aku dan kakak Adanu sudah meyakinkannya? Ini membuktikan, kalau Ainur ada perasaan terhadap Tuan Wira asalkan kamu bantu kami. Jadi tolong menghubunginya sekali lagi, Ainur pasti tidak akan mengecewakanmu." Setelah ragu sejenak, Rahmat bertanya kepada Ainur. "Apa semua ini pemikiranmu?" Ainur mengganggukan kepala dengan lembut. "Baiklah, tapi aku harus mendengarkan kali ini dulu. Kalau kali ini kamu masih mempermalukanku, jangan salahkan aku nggak mengingatkanmu ini bahwa pernikahanmu kelak akan diatur sepenuhnya olehku. Tidak peduli aku menjodohkanmu dengan siapapun, kamu harus menikah dengan orang itu. Kamu dengar itu?" Rahmat memberikan beberapa teguran kepada Ainur.
Tetapi sebenarnya hatinya merasa senang. Meskipun harus membuang harga dirinya, dia juga rela mempermalukan dirinya asalkan anaknya bisa menikahi Wira. Ayah tenang saja, Ainur gak akan mengecewakanmu untuk kedua kalinya. Ayah jangan lupa, Ainur adalah yang paling baik dan juga patuh di antara kita bertiga. Bersaudara Adanu juga membantu Ainan untuk membujuk Rahmat. Bagaimanapun juga, ini adalah kabar baik bagi mereka semua. Jadi tidak boleh diabaikan sama sekali. Aku nggak pernah melihat kalian berdua begitu antusias sebelumnya dan juga nggak tahu apa yang telah kalian rencanakan. Kata Rahmat, sambil menunjuk Ainan dan Adanu dengan kesal. Melihat rencana mereka sudah berhasil, kedua kakak adik itu pun saling memandang sekilas dan tersenyum. Asalkan tujuan mereka sudah tercapai saja, mereka sudah tidak perlu peduli dengan apapun lagi. Aku akan segera menghubungi Tuan Wira. Lalu menetapkan waktu, agar dia bisa datang ke rumah kita. Aku akan melayaninya dengan baik dan juga membuat wanita bisa melihat ketulusan kita, kata Rahmat. Adanu segera berkata, Ayah, aku akan segera memerintahkan para bawahan untuk segera membersihkan rumah agar nggak boleh membuatmu malu. Kita juga harus membuat Tuan Wira melihat bahwa keluarga Birawa layak untuk menjadi keluarganya. Jangan membiarkannya meremehkan keluarga Birawa kita. Setelah mendengarkan perkataan itu, ekspresi Rahmat tiba-tiba berubah. Dia menatap Adanu dengan tatapan yang dingin dan sikapnya juga berubah drastis. Nada bicaranya juga menjadi sangat muram. Nggak boleh mengatakan ini lagi kelak. Meskipun keluarga Birawa punya uang dan kekuasaan, kita juga nggak boleh membandingkan diri kita dengan Tuan Wira lagi apalagi di sini adalah wilayah Tuan Wira. Kalau ini keluarga Birawa bisa bertahan lama di sini, kita harus belajar untuk beradaptasi. Kalian ingat itu. Bab 1753. Keesokan paginya saat matahari mulai bersinar, Wira sedang bersiap untuk mandi dan sarapan. Begitu keluar dari kamar, dia melihat Sekar yang berdiri di luar halaman. Saat mata mereka bertemu, Sekar langsung berlutut di tanah dan bersujud kepadanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Wira segera mendekat dan bertanya. Ibuku sudah meninggal, aku harap ayah angkat bisa memberiku sedikit uang untuk memakamkan ibuku dengan layak. Ujar Sekar. Matanya berkaca-kaca dan sembab. Tetapi, ketika dilihat dengan jelas, tidak ada tetesan air mata lagi. Sepertinya, dia sudah menangis sepanjang malam sehingga air matanya sudah habis. Setelah mendekati Sekar dan membantunya berdiri, Wira berbisik. Jangan khawatir, serahkan saja urusan ibumu padaku. Aku pasti akan membuatmu memakamkan ibumu dengan layak. Selain itu, kelak aku juga akan membantumu mencari ayah kandungmu. Kalau dia masih hidup, aku akan membawa ayah kandungmu untuk bertemu denganmu. Setelah mengatakan itu Wira membersihkan debu di pakaian Sekar. Dewina dan yang lainnya yang berada di belakangnya keduanya berdiri dan menyaksikan semua adegan itu. Aku dengar ada pedagang bernama Rahmat yang memperkenalkan seorang wanita baru kepada suami kita. Sepertinya wanita itu adalah putrinya. Nggak mungkin gadis kecil di depan kita ini kan? Wulan menggelengkan kepala. Aku rasa nggak mungkin. Gadis ini terlihat masih muda meskipun orang itu memperkenalkan wanita itu seperti ini kepadanya. Aku yakin suami kita juga pasti nggak akan menyetujuinya. Para wanita ini percaya dengan kepribadian Wira. Mendengar pembicaraan para istrinya, Wira menoleh dan berkata, apa yang kalian bicarakan? Di sana ini adalah putri angkat baruku. Kelak, kalian harus membimbingnya dengan baik. Kalau aku tahu ada yang menindasnya, aku pasti akan memberikan pelajaran. Namun, Wira sengaja merendahkan volume suaranya saat mengatakan kata pelajaran. Niatnya terlihat sangat jelas. Mendengar perkataan itu, Wulan dan yang lainnya saling memandang sebentar lalu menggelengkan kepala. Mereka berpikir, siapa yang akan takut? Ini adalah ayah angkat saya. Ucap Sekar sambil menatap Wulan dan yang lainnya dengan mata yang membelalak. Harus diakui, mereka semua adalah wanita yang sangat cantik dan mempesona. Kecantikan mereka sungguh luar biasa. Apakah sekarang semua wanita ini berkumpul bersama karena memiliki hubungan dengan ayah angkatnya? Wira mengajak Sekar ke hadapan Wulan dan yang lainnya lalu memperkenalkan mereka. Mereka semua ini adalah bibirmu. Kelak, kamu panggil ini Bibi Wulan Bibi Dewina. Setelah membuat perkenalkan semua istrinya satu persatu, Wira menyerahkan segalanya kepada mereka. Saya masih ada urusan yang harus ditangani. Untuk sementara ini, aku serahkan Sekar pada kalian. Wulan menggenggam tangan Sekar dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, kami akan menjaganya dengan baik. Gadis kecil ini begitu lucu pasti akan disukai semua orang. Para wanita itu juga menyadari bekas air mata di wajah Sekar sehingga mereka yakin Sekar pasti baru mengalami kejadian yang berat. Ditambah lagi, Sekar mengenakan pakaian yang lusuh, pasti anak dari keluarga yang sulit. Bagaimana mungkin mereka akan mempersulit Sekar?
Sekar menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah membersihkan diri, Wira pun keluar dari rumah. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan rumah Sekar bersama dengan Danu. Dengan bantuan Danu dan yang lainnya rumah duka pun sudah didirikan. Kak Wira, apa hubunganmu dengan keluarga ini? Kenapa kamu membantu mereka melakukan begitu banyak hal? Bab 1754. Danu menyilangkan kedua lengannya dan melihat ke sekeliling sekilas. Dia melihat halaman rumah itu begitu bobrok. Jelas, ini adalah rumah orang miskin. Dia ingat Wira tidak memiliki kerabat yang miskin. Jika hanya sekedar membantu saja, Wira juga tidak perlu seheboh ini. Lagi pula, ada banyak sekali orang yang butuh bantuan di dunia ini. Wira tidak mungkin sanggup membantu semuanya. Wira berkata dengan tenang. Wanita ini kasihan sekali. Tapi, putrinya punya bakat yang luar biasa. Aku sudah menerima putrinya sebagai putri angkatku, kelak pasti akan sangat berguna bagi kita. Meskipun aku nggak tahu kenapa ibunya tiba-tiba meninggal, kemungkinan besar pasti nggak ingin merepotkan Sekar. Wira tidak tahu apa yang telah terjadi semalam, tetapi dia sudah bisa menebak kemungkinannya. Mendengar perkataan itu, Danu menganggukkan kepala dan tidak bertanya lebih banyak lagi. Dia segera memerintahkan bawahannya untuk sibuk bekerja kembali. Dalam sekejap, kesibukan mereka menarik perhatian orang banyak karena tidak ada satupun dari mereka yang mengenakan seragam resmi. Wira adalah tokoh terkenal di Provinsi Lowala, tetapi hanya para pedagang yang mengenalnya dan rakyat biasa tidak pernah melihatnya. Bagaimanapun juga, dia adalah sosok yang misterius dan juga memiliki status yang tinggi. Ternyata nyonya ini masih punya kerabat sekaya ini. Jadi kenapa nyonya ini masih bisa mati karena sakit? Setahuku, situasi nyonya ini nggak begitu baik. Selama beberapa tahun ini, dia tetap merawat Sekar meskipun mereka kesulitan untuk makan. Semua orang mengerumuni tempat itu, menggelengkan kepala dan juga menghela nafas. Mereka merasa Sekar yang masih kecil. Itu benar-benar sangat kasihan. Ayahnya sudah lama meninggalkan mereka dan hanya bisa mengandalkan ibunya yang sakit parah untuk merawatnya hingga tumbuh besar. Jika mereka benar-benar memiliki kerabat yang kaya, kenapa kerabatnya ini tidak membantu mereka sejak awal, hingga mereka harus melawat seperti ini? Tepat pada saat itu, ada beberapa orang yang muncul dari kerumunan. Ekspresi pemimpin mereka penuh dengan kebencian dan dia segera mendekati rumah tua itu dan menatap Wira. Apa kamu kerabat dari keluarga ini? Tanya pria itu dengan kesal sambil berkacak pinggang. Beberapa orang yang mengikutinya juga terlihat seperti orang yang tidak baik. Pakaian mereka terlihat lusuh tetapi ekspresi mereka terlihat sangat jahat. Setelah melihat orang-orang itu, kerumunan di belakang secara refleks mundur beberapa langkah. Banyak di antara orang-orang itu yang sudah pergi meninggalkan lokasi tersebut. Kenapa orang itu datang lagi? Mungkin datang untuk memeras uang lagi kan? Banyak sekali yang menggelengkan kepala melihat situasi tersebut. Meskipun pria di depan mereka itu bukan tokoh besar, dia terkenal sebagai preman di tempat ini. Nama pria itu adalah Dusan dan orang-orang di sekitarnya memanggilnya Tuan Busan. Biasanya, dia suka menindas orang-orang tetapi hanya orang di area ini saja, Danu adalah kepala penegak hukum. Tetapi dia tidak begitu memahami setiap sudut di provinsi ini karena provinsi Luhala sangat luas bagaimanapun juga tidak ada orang yang bisa memahami semuanya dengan baik. Siapa kamu? Tanya Wira dengan nada dingin setelah menoleh dan melihat. Salah seorang pria yang berdiri di belakang Dusan mulai memperkenalkan Dusun. Kalau begitu, aku akan memperkenalkannya kepadamu. Buka matamu dan lihatlah. Dengan jelas pria yang berdiri di depanmu ini adalah Tuan Dosa yang terkenal cepat lebih hormat kepada Tuhan Dusan. Mendengar perkataan itu, ekspresi Danmu berubah dan langsung marah. Ternyata masih ada orang yang berani memperlakukan Wira dengan lancang ini. Di dunia ini, jelas-jelas mereka ingin cari mati. Bab 1775. Saat Danu bersiap untuk bertindak, Wira menghalanginya dengan tangan. Dia merasa lebih baik tidak berkelahi di depan rumah duka. Ini juga termasuk penghormatan terakhir bagi yang meninggal. Kamu ada urusan apa? Tanya Wira sambil menatap sambil mengernyitkan alisnya. Kalau nggak ada urusan, untuk apa aku datang ke rumah duka? Goblok seperti ini. Tanya Dusan dengan kesal. Sebelumnya, keluarga ini masih berhutang 1 juta gabak kepadaku. Sekarang dia punya kerabat kaya jadi segera bayar utangnya. Mendengar ucapannya, semua orang di tempat itu membelalakkan mata. Mereka berpikir, Dusan sendiri saja bahkan sepertinya tidak memiliki 1 juta gabak. Bila sekali mereka sengaja datang untuk memeras uang setelah melihat orang lain memiliki kerabat yang kaya mereka semua merasa marah. Tetapi tidak ada yang berani melawannya. Kenapa kamu nggak percaya? Melihat Wira tetap diam, Dusan menatap ke kerumunan orang yang berada di belakangnya dan berkata sambil menunjuk mereka. Mereka semua ini adalah tetangga di sini. Mereka yang paling mengerti situasinya.
Meskipun hanya kesepakatan secara lisan, ada banyak orang yang melihatku meminjamkan uang kepada mereka. Bagaimana menurut kalian? Semua orang tetap diam. Mereka tidak berani mengungkap kebenarannya dan tidak ingin membantu urusan menindas orang. Aku sedang bertanya pada kalian. Apa kalian semua ini tuli? Tanya Dusan dengan kesal. Mendengar perkataan Dusan, beberapa pengikut Dusan juga melangkah mendekati orang-orang di sana. Banyak orang yang ketakutan hingga wajahnya pucat dan beberapa orang yang berdiri di barisan belakang pun sudah pergi. Heh. Wira mendengus, lalu menatap Dusan sambil melambaikan tangannya. Awalnya dia ingin berpikir Dusan ini hanya ingin mencari masalah sehingga berencana untuk mengusir Dusan saja. Namun tak disangka, orang ini malah datang untuk memeras uang bahkan menindas para tetangga di sana. Bagaimana mungkin dia akan melepaskan orang seperti itu begitu saja? Danu juga mengikuti Wira selama bertahun-tahun, sehingga dia langsung mengerti pemikiran Wira. Hanya dengan satu tatapan dari Wira, dia segera maju dan menendang dada Dusan. Tuan Dusan, melihat adegan itu, sekelompok pengikut Dusan segera maju dan membantu Dusan untuk berdiri. Para tetangga yang menyaksikan dengan itu pun berseru di dalam hati mereka. Mereka merasa tindakan Danu itu begitu memuaskan. Berani-beraninya kamu menendangku, dasar brengsek. Aku akan menghabisimu. Setelah bangkit dari tanah, Dusan melambaikan tangannya pada para pengikutnya dan berkata sambil menunjuk Wira. Beri pelajaran pada mereka. Kalau hari ini kamu nggak memberikan uangnya, aku akan memerintahkan para rekanku untuk menghancurkan rumah duka ini. Dalam sekejap beberapa pengikut Dusan melangkah maju. Melihat adegan ini, Danu tersenyum dingin. Jumlah para pengikut Dusan memang lebih banyak, tetapi tidak sampai setengah jam mereka satu persatu sudah tergeletak di tanah. Bahkan, ada beberapa dari mereka yang patah tulang. Kelihatan jelas, betapa kejamnya serangan Danu. Melihat adegan ini di depannya, Dusan juga terkejut dan ketakutan hingga kakinya langsung lemas. Dia hanya berani menindas orang-orang yang di sekitarnya. Tidak berani melawan orang yang kuat, dia juga bukan orang bodoh yang tidak tahu. Dia tidak sanggup melawan orang seperti Danu, dia pun langsung berlutut di tanah dan segera berkata, "Kakak, mungkin aku ini memang bodoh. Bisakah kamu melepaskanku? Aku sudah tahu kesalahanku." Mendengar perkataan itu, Danu berjalan ke depan Dusan sambil tersenyum dingin lalu langsung menamparkan wajah Dusan sehingga sudut bibirnya berdarah. Bab 1756. Meskipun demikian, Dusan tetap tidak berani mengungkapkan kemarahannya. Dia berlutut di hadapan Danu dan tidak berani mengatakan apapun. "Tuan, kamu sudah memberiku pelajaran, jadi sekarang bisakah kamu membiarkan kami pergi?" Saat mengatakan itu, Dusan tersenyum manis. Danu tersenyum dingin dan berkata dengan cuek, "Sekarang kamu sudah tahu takut. Saat kamu menindas para tetangga dulu, kenapa kamu gak mikir bakal jadi seperti sekarang ini?" Dusan tidak berani mengatakan apapun. Jika tahu lawannya sekejam ini, Dusan sudah pasti tidak mungkin datang ke sini. Jelas sekali, mereka ingin dia sedang mencari masalah sendiri. "Tuan, sekarang aku tahu kesalahanku. Asalkan kamu melepaskanku, kelak aku pasti nggak akan cari masalah lagi denganmu. Selain itu, aku juga janji nggak akan mengganggu orang-orang di sekitar sini lagi." Dusan berusaha mencari alasan untuk menyelamatkan diri sendiri. "Oh, ya. Aku yakin, kamu juga tahu peraturan di Provinsi Lowala, kan? Kita punya peraturan di sini yang menyatakan kalau ada yang sembarangan menindas orang tak bersalah, anggota penegak hukum nggak akan melepaskan kalian. Aku melakukan ini juga demi kebaikan kalian. Jadi, bagaimana menurutmu kalau kita akhiri semuanya di sini saja?" Kata Dusan, yang langsung teringat dengan pasukan penegak hukum. Setelah mendengar perkataan itu, Danu dan Wira saling memandang dan tersenyum. Dalam hati mereka membatin. Berani-beraninya orang ini mengidentifikasi kami dengan nama pasukan penegak hukum. Detik berikutnya, terdengar keributan dari belakang kerumunan yang terlihat anggota pasukan penegak hukum dan bergegas datang ke tempat itu. Pria yang memimpin pasukan itu segera mendekati Wira dan Danu lalu memberi hormat dan berkata, "Tuan Wira, Kak Danu. Ini." Bukan hanya mata para kerumunan yang terbelalak, bahkan Dusan juga terkesiap. Ternyata kedua orang ini malah mengenal anggota pasukan penegak hukum. "Biarkan ku perkenalkan diriku. Aku adalah kepala pasukan penegak hukum kamu. Jadi malah berani pakai nama pasukan penegak hukum untuk menekanku. Dengan tindakanmu ini, kamu pikir apa yang akan terjadi kalau aku membunuhmu sekarang?" Tanya Danu dengan nada dingin. Lalu, Danu mengayunkan tangannya kepada anggota pasukan penegak hukum. "Sepertinya kita harus menata kota ini dengan baik," kata Wira dengan tenang, sambil berdiri dengan tangan di punggungnya. "Baiklah, kelak aku pasti akan giat berpatroli. Nggak akan membiarkan orang-orang seperti ini muncul lagi dan mempermalukan Provinsi Lowala," kata Danu dengan kesal.
Setelah merasa masalah di tempat ini sudah selesai, dia berencana pergi ke penjara untuk melihat Dusan karena sudah membuatnya malu di hadapan Wira. Benar-benar menyebalkan. Sepanjang hari itu, Danu tetap tinggal di rumah duka sedangkan Wira sudah kembali ke rumahnya. Bagaimanapun juga, dia dan Ibu Sekar bukan kerabat. Semua yang dilakukannya saat ini sudah cukup. Bab 1757. Ayah angkat, terima kasih untuk urusan ibuku. Saat ini, Sekar mendekat ke belakang Wira yang sedang duduk minum teh di halaman belakang rumahnya dan berbisik. Sejak saat itu, Sekar tidak pernah lagi kembali ke rumahnya. Dia sudah bertekad untuk mengubah gaya hidupnya karena ini juga keinginan ibunya. Apa yang terjadi semalam? Tanya Wira sambil menatap Sekar. Saat Wira mengungkit hal itu, ekspresi Sekar jelas berubah. Setelah ragu sejenak, dia baru berbisik. Semalam ibuku memberitahu banyak hal, tapi sebagian besar adalah pesan terakhirnya. Dia juga menceritakan penyakitnya yang sebenarnya padaku. Bagi ibuku, bertahan hidupku hanya penderitaan saja. Jadi saat dia berniat untuk bunuh diri, aku juga enggak menghalanginya. Mungkin bagi ibuku ini termasuk sebuah pembebasan. Bertahan hidup hanya akan menderita. Kata Sekar dengan nada yang tegas. Namun, Wira bisa mendengar ini dari nada suaranya bahwa sekarang ini hanya berpura-pura tenang. Kemudian Sekar melanjutkan. Kelak, aku akan tetap berada di sisi ayah angkat. Saat ayah angkat membutuhkanku, aku akan selalu siap membantu. Nyawaku sudah menjadi milik ayah angkat. Wira menepuk bahu Sekar dan tidak mengatakan apapun. Dia berpikir, Sekar ini benar-benar seorang gadis yang membuat hatinya sakit. Di benaknya, tiba-tiba muncul nama Dewa Pencuri Freddy. Setelah Wulan dan Dewina membawa Sekar kembali ke dalam kamar, Wira menghubungi Biantara. Tak lama kemudian, Biantara sudah tiba di sana. Anda mencariku. Selama beberapa saat ini, Biantara adalah orang yang paling sibuk. Meskipun situasi dunia sudah damai, Wira masih tetap sibuk memperkuat perkembangan provinsinya. Namun karena masih ada kekacauan di berbagai daerah, hal yang harus ditangani Wira saat ini juga masih sangat banyak. Prioritas utamanya adalah menyusukan orang-orangnya ke berbagai wilayah, agar siap untuk menghadapi situasi yang terduga. 2 hari yang lalu, aku menyuruhmu untuk menyelidiki dewa pencuri bernama Freddy. Bagaimana perkembangannya sekarang? Tanya Wira sambil minum teh. Belum ada informasinya untuk sementara ini. Tapi, aku berhasil mengumpulkan beberapa informasi tentangnya. Kata Biantara lagi, setelah duduk di samping Wira. Orang ini sangat misterius. Dulu, dia adalah seorang pencuri yang selalu mencuri dari orang yang kaya untuk membantu orang miskin. Konon dia juga punya hubungan dengan beberapa orang dari aliansi rute dagang asri. Tapi selalu muncul diam-diam. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya wajar saja kalau orang seperti dia nggak mungkin muncul di depan umum secara terang-terangan. Baik dia mencuri untuk membantu orang miskin ataupun untuk kepentingannya pribadi. Semua ini tetap tindakan pencurian. Tapi, aku dengar dia sepertinya sudah menyinggung seseorang. Lawannya itu sudah mengejarnya selama bertahun-tahun. Setelah itu, nggak ada berita tentangnya lagi. Wira menganggukkan kepala karena akhirnya sudah memahami situasi sedikit. Begini saja. Kamu tetap melanjutkan penyelidikanmu. Kalau ada jejak Freddy, kamu harus segera beritahu aku. Saat mengatakan itu, Wira melirik ke dalam kamar sebentar. Dia harus menemukan keluarga Sekar. Sekarang, dia adalah ayah angkat Sekar dan Wulan dan yang lainnya juga baik terhadap Sekar. Tetapi, mereka tetap tidak memiliki hubungan darah. Ini adalah salah satu hal yang tidak bisa diperbaikinya. Menemukan Freddy adalah satu-satunya pilihannya. Lagi pula, Freddy adalah seorang pencuri yang paling jenius. Jika dia menempatkan orang seperti ini di sampingnya, tentu saja akan sangat berguna. Aku sudah sedang melakukan hal ini. Kalau Freddy masih hidup, aku pasti akan membawanya bertemu denganmu dan dalam waktu sebulan ini. Bab 1758. Meskipun dia sudah mati, aku juga akan menggali ke makamnya dan membawa jasadnya kepadamu. Kata Biantara lalu meneguk tehnya dan berdiri untuk pergi. Melihat kepergian Biantara, Wira memiringkan kepalanya dengan ekspresi tak berdaya. Untuk apa jasadnya bagiku? Bukankah ini sama saja menambah kesedihan Sekar? 3 hari kemudian, situasi sudah menjadi tenang kembali. Selama beberapa hari ini, Sekar sudah berbaur dengan keluarga Wira dan sangat akrab dengan Wulan dan yang lainnya. Para wanita itu tentu saja juga sangat menyukainya. Meskipun tubuhnya memiliki aura dunia persilatan, Sekar juga bijaksana dan juga menjadi makin sopan. Dia tidak terlihat seperti dirinya yang ditemui Wira di jalanan dulu. Sepertinya orang bisa berubah. Di tempat yang gelap, terdapat sebuah istana besar yang terlihat aneh. Meskipun istana ini megah dan sangat luas, di sekitarnya adalah hutan yang tak berujung.
Tidak ada apapun di dalam radius 100 meter selain istana ini. Di dalam istana ada beberapa orang yang berkumpul. Di aula, orang-orang ini memiliki satu kesamaan yaitu sebuah tanda petir di sebelah kanan wajah mereka. Begitu juga para pelayan dari beberapa pemimpin, mereka semua mengenakan jubah hitam yang berkualitas tinggi. Jelas, orang-orang ini bukan orang biasa. Selain itu, ada sebuah kursi emas yang sangat cocok. Di aula itu seorang pria yang memakai topeng sedang duduk di kursi emas itu dan memberikan kesan yang sangat jahat. Pria itu hanya menunjukkan sepasang matanya seolah-olah bisa menarik jiwa seseorang, sehingga tidak ada seorang pun yang berani menatap matanya. Tuan, meskipun saat ini dunia masih belum bersatu, para kerajaan sudah memasuki proses pemulihan. Dalam situasi seperti ini, hal ini nggak menguntungkan bagi kita. Lihatlah, jumlah pengikut kita semakin berkurang. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saat perang sedang berlangsung, orang-orang ini merekrut anggota dari para pengungsi yang kelaparan. Oleh karena itu, jumlah pengikut mereka semakin bertambah. Tidak salah lagi, tempat ini adalah markas besar dari aliran kegelapan dan pria yang mengenakan topeng di hadapan mereka adalah pemimpin aliran kegelapan. Sekarang ada beberapa banyak pengikutnya. Tanya pemimpin aliran kegelapan sambil duduk di kursi utama dengan nada yang dingin. Setelahnya, seorang pria segera menjawab. Semalam kami baru saja menghitungnya, totalnya ada 4.776 orang. Jumlah ini masih jauh dari kata cukup. Kata pria itu sambil memiringkan kepalanya. Begini saja, latih dulu para pengikut ini agar mereka semua menjadi elit untuk keperluan kelak. Mendengar perkataan itu, semua orang segera menganggukkan kepala. Pria yang tadi berbicara kembali berkata, Tuan, apa kita mundur dulu? Pertanyaan itu dilontarkannya dengan hati-hati dan tidak berani mengangkat kepalanya. Pemimpin aliran kegelapan itu menganggukkan kepala dan berkata dengan tenang. Kalian semua lanjutkan kesibukan kalian dulu. Ingat, saat ini adalah masa yang sangat penting. Meskipun keempat kerajaan sedang dalam proses pemulihan, kita tetap saja nggak boleh gegabah. Saat waktunya tiba, kita akan melaksanakan rencana kita. Bab 1759. Malam itu di kediaman keluarga Birawa. Pada saat aliran kegelapan sedang menjalankan kegiatan mereka secara rahasia, Wira sama sekali tidak menyadari adanya bahaya apapun dan tiba di kediaman keluarga Birawa. Awalnya, dia tidak ingin datang bertamu ke tempat itu. Tetapi, dia terpaksa datang karena berbisnis dengan Ramat. Lagi pula, Ramat masih memiliki sumber daya besi dingin yang melimpah. Ini merupakan alasan utama. Oleh karena itu berat, tetap harus datang meskipun enggan. Saat baru saja memasuki pintu, Wira melihat seorang anggota keluarga Birawa berkumpul di depan pintu untuk menyebutnya. Yang berdiri di paling depan adalah Ramat. Sedangkan, di belakangnya adalah Adanu Ainur dan Ainan yang berdiri berdampingan. Dengan tatapan yang sangat hormat, Ainul tidak berani menatap Wira dan tetap menundukkan kepala. Tuan Ramat, bukankah sebelumnya kita sudah selesai membahas bisnis? Kenapa kamu tiba-tiba mengundangku ke sini? Apa ada hal yang lain? Kata Wira sambil mendekat dan tersenyum. Termasuk bagian dari sopan santun. Tuan Wira, kehadiranmu ke rumah ini merupakan kebahagiaan kami. Aku mengundangmu ke sini adalah untuk membahas sesuatu tentang putriku. Kata Ramat segera sambil mengelus tangannya. Adanu yang berada di samping juga ikut berkata. Wajah Ainur sudah makin mau merah. Tuan Wira, sebelumnya adikku kurang bijaksana jadi ayahku kali ini mengundangmu ke rumah untuk menjamumu. Sebagai tuan rumah, selain itu ayahku juga ingin menjelaskan kejadian sebelumnya kepadamu. Yang lebih penting lagi, tentu saja untuk membahas masalah pernikahan adikku. Wira mengernyitkan alisnya dan menatap Adanu. Siapa kamu? Wira bertanya. Ekspresi Adanu terlihat canggung dan segera menjelaskan. Aku adalah Adanu, tuan muda keluarga Birawa. Wira menganggukkan kepala. Tetapi dia tidak memedulikan Adanu lagi. Orang dengan kualifikasi seperti Adanu tentu saja tidak layak untuk berbicara di hadapannya. Tak lama kemudian, Wira memasuki aula dengan sambutan dari Ramat dan yang lainnya. Ainur juga mengikuti dari belakang. Di dalam aula, hidangan dan minuman sudah disiapkan dengan pelayan wanita berdiri di kedua sisi, yang saat ini sedang melayani mereka semua. Pantas saja, Tuan Ramat dijuluki sebagai pedagang terkaya di dunia. Rumahmu ini jauh lebih mewah daripada rumahku. Bagaimana bisa, rumah ini disebut rumah sederhana? Kata Wira sambil tersenyum. Ekspresi Ramat langsung berubah, dan segera mengusir para pelayan wanita itu lalu berkata sambil mengelus tangan. Tuan Wira, aku nggak bermaksud pamer di hadapanmu. Ini semua karena aku khawatir kami nggak melayanimu dengan baik. Jadi, aku mencari lebih banyak pelayan untuk melayanimu. Kalau Tuan Wira nggak suka, aku akan menyuruh mereka pergi, jangan sampai Tuan Wira merasa nggak nyaman.
Meskipun Rahmat adalah pedagang terkaya di dunia, ini hanya reputasi belaka. Di hadapannya, semua orang memang terlihat seperti itu. Tetapi, masih ada banyak ahli yang tersembunyi yang tadi ketahui publik. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak berani menyebut dirinya sebagai orang hebat satu-satunya. Tuan Rahmat, masih ada beberapa hal yang harus kuurus malam ini. Kamu nggak perlu bertele-tele lagi, langsung katakan saja niatmu. Kata Wira terus terang. Rahmat segera menjawab. Tuan Wira, kalau kamu sudah bilang begitu, aku juga nggak bisa basa-basi lagi. Aku yakin, Tuan Wira juga bisa melihat aku bukan orang yang selalu bertele-tele. Sebenarnya, Ainur sudah tertarik padamu sebelumnya. Tapi, dia adalah seorang gadis dan gak berpengalaman dalam bergaul. Jadi, dia gak berani mengatakannya padamu. Bab 1760. Inilah yang membuatmu merasa dia gak menghargaimu. Setelah mengerti perasaan putriku, aku segera mengundangmu makan malam. Aku harap, Tuan Wira bisa mempertimbangkan kembali. Apa kamu bersedia menikahi putriku Ainur? Sikap Rahmat sudah terlihat sangat jelas, dia memutuskan menjadi Wira sebagai menantunya. Wajah Ainur pun makin memerah. Pandangan Wira sama-sama tertuju pada Ainur. Hanya sekali tatapan saja, dia mulai berpikir dalam hatinya. Gadis ini menarik sekali. Padahal, aku belum berbicara apapun, tapi dia sudah semalu ini. Dia memang berbeda dengan istri-istriku di rumah. Bagus juga kalau aku bisa membawanya pulang. Melihat Wira masih belum respon, hati Rahmat merasa sangat gelisah. Apakah Wira tidak menyukai Ainur? Putrinya memang sangat cantik dan menawan. Tetapi untuk masalah percintaan, perasaan lebih penting daripada kesan terhadap penampilan. Jika pembahasan pernikahan kali ini gagal, dia benar-benar akan sangat malu. Namun, Nona Ainur, aku punya satu yang ingin kudiskusikan denganmu. Bisakah kita berbicara berduaan di luar ruangan? Wira tidak merespon perkataan Rahmat, melainkan menatap Ainur. Ainur secara refleks mengangkat kepala dan menatap ayahnya. Seolah-olah, dia ingin bertanya sesuatu. Kalau Tuan Wira ingin bicara berduaan denganmu dan kamu nggak keberatan, pergilah. Rahmat adalah seorang yang pandai membaca situasi. Dia pun menjawab dengan kata-kata yang terdengar tidak memaksakan Ainur. Tetapi juga menjaga harga diri Wira. Mendengar perkataan itu, Ainur baru bangkit dan berkata dengan nada pelan. Baik. Tuan Rahmat, kalau begitu aku permisi sebentar. Kata Wira sambil tersenyum, lalu pergi ke taman belakang di kediaman Birawa bersama Ainur. Ayah, menurutmu apa pernikahan ini akan berhasil? Setelah Wira dan Ainur keluar, Adanu segera mendekat dan berbisik pada Rahmat. Ainan juga ikut mendengarkan jawaban Rahmat. Seluruh anggota keluarga itu ingin Wira bisa menjadi menantu keluarga mereka. Rahmat menunggu ke arahnya. Beberapa saat kemudian, dia baru berkata sambil menggelengkan kepala. Aku juga nggak bisa membaca pikiran Tuan Wira. Meskipun masih muda, pemikiran Wira sangat mendalam. Aku memang berpengalaman dalam dunia bisnis dan juga sudah bertemu banyak dengan orang, tapi yang bisa kulihat dari Tuan Wira hanyalah kepribadiannya yang luar biasa. Kelak, masa depannya pasti akan sangat cemerlang. Adanu belajar lebih banyak darinya. Jangan mempermalukan reputasi keluarga Birawa. Adanu segera menganggukkan kepala. Di sisi lain, Wira dan Ainur sudah tiba di taman belakang. Ainur tetap mengikuti di belakang Wira dan tidak mengatakan apapun. Detak jantungnya semakin terpacu, bahkan nafasnya juga terasa panas. Ini pertama kalinya dia berjalan sedekat ini dengan lawan jenis. Saat turun tangga, kakinya terpeleset dan hampir saja terjatuh karena pikirannya tidak fokus. Untungnya, Wira sangat tangkas dan segera menariknya ke dalam pelukan. Kontak fisik yang sedekat ini membuat Ainur semakin bingung dan wajahnya semakin sangat memerah. Nona Ainur, apa kamu baik-baik saja? Tanya Wira. Bersambung.